Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi, anak cucu keturunan soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kita mempelajari 2 poin penting bagi orang tua pada bulan suci Ramadan ini untuk melahirkan generasi terbaik, yaitu dimulai dari niat dan memiliki komunikasi yang baik, lantas apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tua selama ia masih menjadi orang tua, yaitu adalah memiliki ilmu yang diturunkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Dalam Al-Quran terdapat 3 contoh orang tua terbaik yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, yang 2 diantaranya menjadi keluarga terbaik dari seluruh alam semesta ini, dan 1 diantaranya bukan nabi, namun Allah kekalkan nasihat-nasihatnya sebagai contoh real orang tua terbaik dalam Al-Quran. Siapa mereka? Pertama adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Sangat banyak sekali dalam Al-Quran bagaimana beliau bisa dalam mendidik dan menciptakan generasi terbaik, baik dalam perilakunya, baik dalam doanya, baik dalam komunikasinya. Allah tampilkan sehingga Allah jadikan keluarga Nabi kita Ibrahim adalah keluarga terbaik. Yang kedua adalah keluarga Imran. Subhanallah, ini yang sering kami bahas, bagaimana keluarga Imran ini orang tuanya memiliki ilmu untuk mendidik anaknya, dimulai dari kehamilan yang sudah didoakan dan diniatkan, kemudian kelahiran yang juga sudah didoakan oleh kedua orang tuanya agar dijauhkan dari syaitan, dan juga pendidikannya diberikan kepada orang terbaik ketika itu, yaitu Nabi Zakaria, sehingga lahirlah generasi hebat dari keluarga Imran dan menjadi keluarga terbaik setelah keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga adalah keluarga Luqman al-Hakim. Subhanallah. 3 potret ini, wahai bapak dan ibuku, adalah potret orang tua terbaik yang saya dapatkan dalam Al-Quranul Karim. 3 potret orang tua terbaik dalam Al-Quran, bagaimana mereka semua bisa meramu dan menjamu generasinya menjadi generasi terbaik. Kita ambil contoh saja. Pertama dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Ini keluarga yang paling sempurna dan spesial. Nabi kita Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran banyak mendoakan tentang keluarganya. Bukan hanya mendoakan dirinya, tapi hampir setiap doa yang Allah kekalkan dalam Al-Quran itu adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan ini doa harus kita untaikan dalam sholat. Harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh saja, ketika Nabi Ibrahim
diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Ismail dan juga ibunya Sayyidatuna Hajar di kota Makkah, kota gersang ketika itu. Belum ada kehidupan ketika itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Lihat bagaimana pendidikan di sini nampak begitu jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dan Nabi Ibrahim sudah menjalankan perintah tersebut, sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim pun jalan meninggalkan anak dan juga ibunya Sayyidatuna Hajar. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Lish? Liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Subhanallah. Ya Allah, ini adalah perintahmu ya Allah. Saya tinggalkan istri saya dan juga anak saya Allah. Biwadin ghairi dzi zara', di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya ya Allah. Untuk apa? Liyuqimus shalah, karena ini adalah perintahmu ya Allah untuk mendirikan salat ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka datangkanlah rizki-rizki kepada mereka agar mereka bersyukur. Subhanaka Rabbi. Ini doa untuk orang tua yang menitipkan anaknya di tempat yang jauh. Subhanallah. Anaknya yang di pesantren, doanya ini. Anak yang sedang di luar negeri, doanya ini. Anak yang sedang tidak nampak di hadapannya, sedang berjuang, belajar, bekerja, doanya ini. Subhanaka Rabbi. Inilah pendidikan wahai orang tua. Inilah pendidikan. Bagaimana doa orang tua itu yang pada akhirnya doa dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah sampai saat ini. Allah berikan karunia kepada kota Makkah berdasarkan doa dari seorang ayah kepada keluarganya. Contoh kecil bahwa orang tua harus memiliki ilmu dalam melahirkan generasi. Ketika orang tua tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan bisa melahirkan generasi. Dan ilmu itu terus berjalan dengan waktu dan terus berjalan dengan masa, sehingga kita terus belajar sampai kita bisa melahirkan generasi terbaik. Maka mari Bapak dan Ibuku untuk terus belajar dan menggali ilmu bagaimana agar kita bisa melahirkan generasi terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.